Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan Tahsin Al-Qur'an. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqomah beribadah, istiqomah mengikuti tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan menjadikan kita semuanya ahlul Quran. Amin. Kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemarin satu ya sampai surat Al-A'raf Ayat ya. 28. Kemarin terputus ya. Sampai 28 ya. Sampai Iya ayat Pak Ustadz. Kita ulangi ayat 28, kemarin belum selesai. Iya Pak Ustadz. Baik, saya baca dulu. Nanti dibaca bersama-sama ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mari. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha
wallahu amarona biha qul inna allaha la la ya'muru ya'muru bil bil fahsya fahsya ataquluna ataquluna ala Allahi ma bima la la ta'lamun. ta'malun. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Wa idza fa'alu dzal fathah alif mat tabi'i lam dumah wawu sukun mat tabi'i fakhisatan fa fathah alif juga mat tabi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Qalu qaf fathah alif mat tabi'i lam domah wawu sukun mat tabi'i dibaca panjang dua harokat. Wajad dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ya ditampakkan pantulannya. Wajad nun fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat. Alaiha aba'ana hal fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Alif fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Ba fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata aba'a ini satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dibaca panjang harus 5 harokat. Nun fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i amarona biha nun fathah alif mat tabi'i hak fathah alif juga mat tabi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qul innallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan biar tampak mendengungnya. Innallaha Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Layak muru lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Hamzah sukun ya muru dibaca ringan jangan keliru dengan ain sukun atau kaf sukun ya muru bil fahsya al fahsya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Shin fathah alif mat tabi'i tetapi karena di akhir kata atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun atau juga ini bisa mat wajib muttasil ya karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata ini bisa juga mat wajib muttasil bisa juga mat arif lis sukun karena wakof. Mat arid li sukun dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Kalau mat wajib mutasil harus dibaca panjang
5 harokat. Maka paling tidak ini harus dibaca panjang 5 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Ataquluna qaf dhammah wawu sukun, lam dhammah wawu sukun, ini dua-duanya mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Alallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, mala mim fathah alif mat tabi'i, lam fathah alif juga mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ta'lamun, ya sukun. Ta'lamun. Mim domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita lihat artinya. Wa dan idza ketika fa'alu mereka mengerjakan, mereka melakukan fahisatan kekejian, perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji. Qalu mereka berkata, wajada telah mendapatkan kami ala atas nya, yaitu perbuatan fahisah tadi, aba'a nenek moyang, kami, wa dan Allahu Allah amar memerintahkan kami bi dengan hanya. Ya, maksudnya memerintahkan kisah tadi, kekejian tadi. Qul, katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Yaitu Rasulullah Muhammad. Qul, katakanlah Muhammad, inna sesungguhnya Allah la tidak ya'muru memerintahkan bi dengan al-fahsyai melakukan kekejian. Apakah taquluna kalian mengatakan ala atas atau terhadap Allahi Allah ma apa-apa la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Baik, kita baca arti ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Mereka pede sekali. Mencatut nama Allah, berani-beraninya mencatut nama Allah. Allah menyuruh untuk mengerjakan yang perbuatan fahsya tadi, perbuatan keji tadi. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, di sini yang dimaksud dengan berbuat keji atau perbuatan keji itu adalah seperti syirik, tawaf dengan bertelanjang di keliling Ka'bah, dan sebagainya. Orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka juga tawaf, mereka juga, tetapi di Ka'bah itu ya, di Ka'bah itu juga penuh dengan berhala-berhala, Lata, Uzza, dan sebagainya. Dan mereka juga tawaf. Tetapi mereka kalau tawaf sambil
Telanjang. telanjang gitu. Hmm. Nah, baik kita lanjutkan ayat 29. Lalu. Kita gue. Qul amarorob bil qisat. Mbak, kita harus coba nih kulkas, Mbak. Bil Ini qisat. sepeda. Anu turahan itu. Fa'aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Mari. Qul amaro rabbi bil qisat wa Wa aqimu wujuhakum wujuhakum inda inda kulli kulli masjidin wad'uhu mukhlisina mukhlisina lahuddin kama bada'akum bada'akum ta'udun. Ya, baik kita lihat tajwidnya. Qul amaro rabbi. Amarobi. Baknya dibaca double, ada tasdidnya. Ya, ditekan dan ditahan biar tampak double. Rabbi. Bak kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Bil qisut. Atau qisut. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ini ada sin sukun dan toknya karena wakof juga dibaca sukun, maka dibaca antara sin dan toknya dikolkolahkan, dipantulkan. Bil qisat tok. Toknya ya ditampakkan. Bil qisat tok. Oflam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa aqimu kop kasroh ya sukun mat tobi'i mim doma wawu sukun juga mat tobi'i wujuhakum Mulai kecil. Terus dipotong apa? Lo kok ngomong dewi. Bocor. yeah. Di mute aja itu ngomong. Baik kita lanjutkan yeah. Sampai mana tadi? Wa aqimu wujuhakum kop kasroh ya sukun mat tobi'i mim domah wawu sukun mat tobi'i kemudian jim domah wawu sukun mat tobi'i. Nah, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian rasa di rumah kayak ngono. Sinten nih? Yang mau cerita Mbak mic-nya itu dimatikan dulu. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Ya. Salah apa ya? Tak cari kok nggak ketemu ini yang baik. Wujuhakum. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar syafawi. Wujuhahum. Hakum Ya, didengarkan dulu nggih. Wujuhakum inda mim sukun bertemu dengan huruf ain idhar syafawi.
mohon tidak menirukan dulu ya, didengarkan dulu saja. Kasihan yang lain nanti kalau mau menirukan mic-nya dimatikan ya biar tidak bocor. Wujuhakum inda mim sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar safawi dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf dal bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Masjidiu masjidiu. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Biar mendengung ditahan. Masjidiu wad'uhu. Dal sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ya. Ditampakkan pantulannya. Wad'uhu. Ain domah wawu sukun, mat tobi'i. Panjang 2 harokat. Muhlishina shad kasroh ya sukun mat tobi'i. Lahud din ad-din alif lam samsiah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dal, ditandai dalnya ada tasdidnya. Lahud din ya, tasdid itu ditekan dan ditahan biar tampak dobelnya. Lahud din. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Kama bada'akum ta'udun. Mim sukun bertemu dengan huruf tak bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ain domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Dal domah wawu sukun mat tobi'i tetapi karena di akhir kata atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya, baik kita artikan. Qul katakanlah amaro telah memerintahkan Rabbi Tuhanku bi dengan al-qisti adil. Al-qisti adil. Ya, untuk berlaku adil. Wa dan aqimu hadapkanlah wujuha wajah kum kalian inda kepada kulli setiap masjidin tempat sujud ya atau masjid itu tempat sujud wa dan ud'u ini dari kata da'a ya, doa ya, sembahlah di sini diartikan wa ud'u dan sembahlah hu-nya atau dia yaitu Allah mukhlishina dengan memurnikan atau mengikhlaskan la untuk hu-nya ad-din agama ini atau ketaatan. Ka seperti ma apa-apa atau kama sebagaimana bada'a dia mulai menciptakan maksudnya bada'a. Bada'a itu memulai. Nah, Bapak Ibu kalau apa mau sa'i ya dari tawaf mau sa'i itu ada innas sofa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Abda'u bima bada Allahu bi itu aku memulai sebagaimana Allah telah memulai. Jadi bada'a dia mulai
Maksudnya dia Allah mulai menciptakan kum kalian, ta'udun kalian akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Baik, kita baca arti ayat 29 surat Al-A'raf. Katakanlah Muhammad, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 30. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimuz dhalalah innahumut takhadus sayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Mari. Fariqon Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimuz Mudzalalah innahum muttaqudus syayatina awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, baik, kita lihat tajwidnya. Fariqon hada rok kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ha bacaan izhar dibaca jelas. Dal fathah berdiri mat tobi'i wa fariqon haqqo rok kasroh ya sukun juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ha bacaan izhar dibaca jelas. Qafnya ada tasdidnya dibaca double. Biar tampak doublenya maka ditekan dan ditahan. Haqqo alaihi mudzolalah adzolalah alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dho ditandai dho-nya ada tasdidnya. Dho-nya dibaca double. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Nah, kemudian tak marbutoh karena wakof maka dibaca hak sukun. Dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Alaihi mudzolalah. Ya, pendek. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Innahumut takhadus sayatina nun tasdid dibaca runah atau mendengung ditahan biar tampak mendengung. Innahumut taknya ada tasdidnya dibaca double ditekan dan ditahan biar tampak doublenya. Kemudian asyayatina alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shin ditandai shinnya ada tasdidnya. Shinnya dibaca double. Ya fathah berdiri mat tobi'i, tok kasroh ya sukun juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat.
Aulia ya fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat atau 5 ketukan. Min dunillahi, nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Dal rumah wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Jadi yang dimaksud dengan dibaca tipis itu misalnya min dunillahi. Kalau tebal itu di Allah, itu Allahnya dibaca tebal. Allahnya dibaca tipis karena kasroh, karena harokat di depannya kasroh. Min dunillahi. Lam fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wayah sabuna ba'dumah wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Annahum muhtadun. Nun tasdid dibaca hunah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengung. Annahum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mutamasilan atau idgham mimi, mendengung mim, ditandai mimnya, ini ada tasdidnya. Dal domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Ya, baik, kita artikan farikon segulungan. Dari kata farikon ini ada kata firkoh. Firkoh itu kelompok-kelompok atau gulungan-gulungan. Farikon segulungan dari kalian, hada dia beri petunjuk. Wa dan farikon segulungan yang lain, hakko tampak nyata, ala atas him mereka, adzolalah kesesatan. Inna sesungguhnya hum mereka, ittakhodu telah menjadikan asyait asyayatini setan-setan, auliya'a sebagai penolong atau pemimpin, min dari duni selain Allahi Allah, wa dan yahsabuna mereka menyangka, yahsabuna mereka menyangka, anna bahwa hum mereka, muhtadun adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya baik, kita lihat kita baca arti ayat 30 surat Al-A'raf. Sebagian diberinya atau diberi oleh Allah petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini ada asbabun nuzul mulai dari ayat 23 sampai 30 ini. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, mulai ayat 28 nih, sampai 30, ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang terbiasa tawaf dengan berpakaian.
baik yang baru maupun yang sudah kumal. Sedangkan orang-orang Arab selain Quraisy terbiasa tawaf dalam keadaan telanjang bulat, tidak terkecuali dengan kaum wanitanya. Telanjang dan hanya memakai pembungkus kemaluan mereka. Mereka melakukan hal itu berdasarkan perbuatan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Jadi mereka tadi ya tawaf sambil telanjang itu dikatakan Allah di samping nenek moyang mereka melakukan seperti itu, Allah memerintahkan yang seperti itu juga. Ini kata mereka. Berarti campur antara yang pakai Nggih. yang orang Muslim seperti kita sama yang tadi. Yo kalau dulu kan Rasulullah belum diutus. Oh, gitu. Ketika Rasulullah sudah diutus, ya kemudian ketika belum diutus ya ya mereka juga Masih mungkin gitu. juga campur Ya. semuanya. Lah orang-orang disebutkan di sini kalau orang Quraisy itu kalau tawaf pakai pakaian. Tapi kalau Iya, yang bukan orang Quraisy, maksudnya suku Quraisy gitu ya. Quraisy itu kan klan atau suku. Selain Quraisy itu kalau tawaf tadi ya bertelanjang wanitanya mereka hanya memakai pembungkus kemaluan saja. Nah, setelah Islam datang kemudian apa eh, Ka'bah sudah Mekah sudah bisa ditaklukkan ya kemudian apa kebiasaan itu sudah tidak ada lagi. Ya baik kita lanjutkan satu ayat lagi. Satu. Baik. 30. Ya Tanya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mari. ya Bani Bani Adam Adam khudhu Khuduzi zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adama, ya fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat, nun kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Alif fathah berdiri mat tobi'i, khudhu zinatakum, dzal domah wawu sukun mat tobi'i, ya kasroh ya sukun juga mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Ainda kulli. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan dan ditahan biar tampak double. Kulli. Masjidiu. Masjidiu wa kulu.
Kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi dengan gunnah mendengung. Langsung masuk ke huruf wawu dan mendengung. Biar tampak mendengung maka harus ditahan. Masjidi wa kulu. Lam domah wawu sukun mat tobi'i. Washrobu. Ba domah wawu sukun mat tobi'i. Walatus rifu. Lam fathah alif mat tobi'i. Fa domah wawu sukun juga mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Innahu domir ha domah terbalik ini mat silah qosiroh. Dibaca panjang 2 harokat. Mat silah qosiroh sama dengan mat tobi'i 2 harokat. La yuhibbul musrifin. Lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Baknya dibaca double ada tasdidnya. Ditekan dan ditahan biar tampak double. La yuhibbul musrifin. Al musrifin alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i tetapi karena di akhir kata atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik kita artikan. Ya wahai bani anak Adama, Adam, anak cucu Adam, khudhu ambillah atau pakailah zina, zinata, perhiasan, kum kalian, inda pada atau di sisi, kulli setiap atau setiap kali, masjidin masjid atau ke masjid untuk sholat atau tawaf. Maksudnya di sini Masjidil Haram. Wa dan kulu makanlah. Wa dan ishrobu minumlah. Wa dan la jangan tusrifu Berlebihan. kalian berlebihan. Inna sesungguhnya hu-nya Allah, hu-nya kembalinya kepada Allah, la tidak, yuhibbu suka, al-musrifin orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik kita baca arti ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah ini ada asbabun nuzul ayat 31, sebab turunnya ayat 31 ini. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang perempuan yang pada zaman jahiliyah melakukan tawaf di Baitullah dengan tanpa pakaian. Dan kemaluannya ditutupi khirqoh, yaitu secarik kain lusuh sambil tawaf. Ia berteriak, pada hari ini ku halalkan seluruh tubuhku kecuali yang kututupi ini. Astagfirullah.
Nah, ini asbabun nuzulnya turun ayat ini ya sebagaimana disebutkan ini hadis riwayat Muslim. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian kita pagi hari ini sampai di surat 31. ya, surat Tanya boleh gitu. Al-A'raf ayat 31 pas di Ain. Iya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu berarti keberadaan Ka'bah itu belum ada Nabi Muhammad. Iya, kan Belum. kan Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Apa kata nuwun? Jadi sejak dulu, meskipun juga konon dulu sebenarnya juga sejak Nabi Adam sudah ada. Nah kemudian eh, hilang tertelan bumi. Yang jelas itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim ya bersama anaknya Ismail. Makanya di dekat Ka'bah ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam, bukan Tilas, makamnya Ibrahim. titilasan. Apa titilasan? Ya, di situ ada ya bekas telapak kaki dari Yang dikurung itu Pak Ustadz ya. yang di Dikurung. ya yang ada apa itu ya kayak Ustadz. sangkar emas dilapis emas. Nggih, nuwun. Baik, cukup untuk hari ini kita tutup. Shadaqallahul adzim. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir kita pagi hari ini surat Al-A'raf ayat 28 sampai 31. Mudah-mudahan menambah wawasan kita di dalam memahami, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan pelajaran dan bisa mengikuti, melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Amin. Amin. Baik, kita akhiri tafsir kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ibu-ibu semuanya. matur nuwun Ustaz.